أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. رب يسر لنا ولا تعسر علينا من كل عاسر والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Kitab Nasaihul Ibad. Wal maqalatu tasi'atu, maqalah yang ke-9 an Sufyan As-Tsauri, dari Sufyan As-Tsauri. Sufyan As-Tsauri ini nama aslinya Sufyan bin Sa'id bin Masruq As-Tsauri. Kelahiran 97, wafat pada tahun 161 Hijriah. Radhiyallahu an, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Wa huwa Syekhul Imam Malikin. Sufyan Tsauri ialah gurunya Imam Malik. Apa kata beliau? Beliau mengatakan kullu maksiatin nasyiatin an syahwatin ay ishtiyaqin nafsi ila syai'in fa innahu yurja ghufranuha ayil maksiati. Kullu maksiatin, setiap maksiat, nasyiatin yang tumbuh an syahwatin dari syahwat, yakni keinginan hati terhadap sesuatu, fa innahu yurja ghufranuha, maka sesungguhnya maksiat ada harapan untuk diampuni. Wa kullu maksiatin nasyiatin an kibrin, dan setiap maksiat yang tumbuh dari takabur, dari sombong, ay da'wal fadli, yakni ngaku-ngaku lebih utama. Fa innahu la yurja ghufranuha, maka sesungguhnya maksiat yang keluar dari takabur, dari sombong, la yurja ghufranuha, tidak ada harapan untuk diampuni. Di anna maksiata iblisa kana asluha ayil maksiati minal kibri, karena sesungguhnya maksiat iblis kana asluha, pokok utama maksiat ialah dari sombong. Yaz'umu annahu khairun min sayyidina Adama. Yaz'umu, iblis menyangka, annahu sesungguhnya dirinya khairun, itu lebih baik dari sayyidina Adam. Wa li anna zalata sayyidina Adam, dan sesungguhnya terpelesetnya Sayyidina Adam alaihissalam karena asluha minas syahwati, keadaan maksiatnya itu timbul dari keinginan syahwat. Bisa bagistiyahi, dengan sebab keinginannya ila lauki samrati syajarati syahwatil manhi anha, terhadap mencicipi samrati syajarati syahwati, buah pohon syahwat yang dicegah, yang dilarang. Di dalam kitab Nasaihul Ibad, maqalah-maqalah yang ke-9 ini ada ungkapan dari Sufyan As-Tsauri. Di sini jelaskan Sufyan As-Tsauri ini ialah gurunya Imam Malik. Beliau mengatakan setiap maksiat yang tumbuh dari keinginan hati itu ada harapan untuk diampuni.
Coba Bu, di dalam makalah ini ada dua makhluk Allah sama-sama tempatnya, sama-sama melakukan kesalahan kepada Allah. Tapi yang satunya diampuni dosanya oleh Allah, yang satunya tidak diampuni oleh Allah. Di sini dijelaskan setiap maksiat itu an syahwatin, yang timbul daripada keinginan hati, maka ada harapan bisa diampuni. Kita semua yang hadir di sini, termasuk saya, kira-kira ada dosa enggak? Ada melakukan maksiat enggak? Kalau maksiatnya ini keluar daripada keinginan hati, ada harapan untuk diampuni. Seperti mata kita mau melihat yang haram-haram, ya, matanya mau melihat yang haram-haram, ya. Telinga kita mau mendengarkan yang haram, mulut kita mau ngomongin yang haram. Maka ketika terjadi suatu maksiat, ada harapan untuk diampuni dosa-dosa kita dengan cara kita meminta ampunan kepada Allah dengan cara istighfar, memperbanyak istighfar. Kalau kita di sini merasa orang yang banyak dosa, banyak melakukan maksiat, ibu sering baca istighfar enggak? Sering minta ampunan sama Allah enggak? Yang jadi pertanyaan ketika membaca istighfar, astaghfirullahaladzim, apa sebatas membaca lewat mulut, apa disertai dengan penyesalan melakukan dosa? Banyak baca, tidak diiringi dengan penyesalan. Sedangkan kalau mau kita ini maksiat kita diampuni oleh Allah, kita minta ampunan kepada Allah itu harus didasari, harus diiringi dengan penyesalan. Tidak cukup dengan istighfar. Kalau umpama ibu istighfar 100, hitungan pakai hitungan tasbih. Astagfirullahaladzim, 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 sampai 100, tapi dalam hati tidak ada penyesalan telah melakukan dosa, maka cuma dapat pahala membaca, tapi dosanya belum diampuni oleh Allah. Seandainya kalau kita orang yang rumasa banyak dosa, setiap harinya merasa melakukan maksiat, kita istighfarnya dengan diiringi dengan penyesalan. Tidak perlu istighfarnya banyak-banyak. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah, ampuni dosa mata saya, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ampuni dosa mulut saya, ya Allah. Mulut saya suka ngomong orang, suka ngomong yang jelek-jelek. Istighfar lagi, astagfirullahaladzim, ya Allah, ampuni dosa telinga saya, ya Allah. Karena telinga saya mau dengarnya musik DJ, musik remix, maksiat aja. Biasa gitu kan Bu? Istighfarnya. Sedangkan dosa itu tidak dihapus oleh Allah tanpa disertai dengan penyesalan. Jadi mulai istighfarnya gitu ya. Kalau kita orang yang merasa banyak dosa, banyak maksiat, ketika baca istighfar harus disertai apa? Penyesalan. Astagfirullahaladzim, ya Allah, nggak kerasa tadi siang ngomongin orang, ampuni ya Allah, gitu. Itu namanya istighfar dengan penyesalan.
Jadi setiap maksiat yang tumbuh daripada keinginan hati itu ada kesempatan untuk diampuni dosanya oleh Allah. Ada satu maksiat, kalau maksiat ini kalau keluarnya dari sombong, itu tidak ada harapan untuk diampuni dosanya. Balik lagi, ada satu dosa ini tidak akan pernah diampuni oleh Allah kalau dosa ini keluar daripada sifat sombong. Orang yang sombong itu dosanya tidak akan diampuni oleh Allah. Tahu sombong? Sombong tahu? Apa sombong? Nama sombong itu takabur. Apa takabur? Apa takabur itu ketika jalannya ngambang? Dijelaskan al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nasi. Sombong itu ialah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Orang yang sombong itu ialah tidak mau dinasehatin, suruh ngaji enggak mau, suruh sholat enggak mau, suruh melakukan kebaikan enggak mau. Itu namanya orang sombong. Jadi orang yang paling sombong ialah ketika disuruh melakukan kebaikan dia tidak mau. Sesuai di Al-Quran surat Luqman ayat 7. Ayat berapa? Surat apa? Ada suaminya namanya Luqman. Di surat Al-Luqman ayat 7 Allah Ta'ala menjelaskan, wa idza tutla 'alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha ka'anna fi udhunayhi waqara. Wa idza tutla, dan apabila dibacakan ayatuna ayat-ayat kami, kata Allah, walla mustakbiran, maka ia berpaling dengan sombongnya, tidak mau mendengar ayat-ayat Allah. Ka'allam yasma'ha, seolah-olah dia tidak mau mendengar. Ka'anna fi udhunayhi waqra, seolah-olah di dalam telinganya itu tersumbat. Jadi orang yang sombong itu ketika dinasehatin suruh ngaji enggak mau. Ada pengumuman, ibu-ibu hari ini pengajian, dia kedengar tapi enggak datang, itu namanya orang sombong. Banyak itu orang sombong. Jadi orang sombong itu tidak ada harapan ketika melakukan suatu kesalahan, itu tidak ada harapan untuk diampuni dosanya oleh Allah. Terus yang namanya sombong, wa ghamtun nasi, ialah merendahkan orang, merasa dirinya paling. Kalau orang sudah ngomongin paling, saya paling, itu udah sombong. Paling pintarnya, paling cantiknya, paling rajinnya, sudah ada paling aja ya, itu berarti orang sombong. Ini kan kisah ini bukan kisah yang namanya ketika maksiat ada yang diampuni oleh Allah dan ada maksiat yang tidak ada harapan diampuni Allah. Kan saya sudah katakan ini ialah asbabnya dari dua makhluk Allah. Satu ialah Nabi Adam, yang kedua ialah iblis. Di sini dijelaskan kalau iblis itu ketika maksiat itu didasari dengan kesombongan. Apa sombongnya? Iblis disuruh oleh Allah, disuruh sujud ke Nabi Adam, tapi tidak
tidak mau. Di surah Al-Baqarah kan ada ya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Malaikat suruh sujud ke Nabi Adam, pada sujud malaikat. Iblis aba wastakbar, iblis tidak mau sujud. Kenapa iblis tidak mau sujud? Di surat yang lainnya Allah mengatakan qala ma mana'aka alla tasjuda id amartu. Wahai iblis, apa yang membuatmu tidak mau sujud kepada Nabi Adam, sedangkan aku menyuruhmu untuk sujud ke Nabi Adam, kata Allah. Apa kata iblis? Wahai Allah, qala ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kata iblis, wahai Allah, aku terbuat dari api, sedangkan Adam itu terbuat daripada tanah liat. Masa api suruh sujud ke tanah? Enggak level, kata iblis. Sehingga iblis itu diusir dari surga. Ketika iblis diusir dari surga lantaran dia sombong, iblis tidak merasa sedih ketika diusir dari surga. Bahkan iblis mengatakan, qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Allah, saya tidak apa-apa diusir dari surga, cuma saya tolong diberi izin saya ini biar panjang umurnya sampai kiamat untuk menggoda yang namanya keturunan Adam. Sehingga iblis itu diberi kesempatan oleh Allah umurnya panjang, makanya gak ada setan mati. Iblis itu gak mati. Itu iblis ketika melakukan suatu kesalahan atau melakukan dosa tidak merasa sedih. Kalau ibu-ibu setelah melakukan maksiat tidak sedih, berarti keturunan. Sudah melakukan dosa terus merasa benar, tidak merasa sedih. Ini diukur buat kita, Bu ya. Kita setelah melakukan dosa, melakukan maksiat, merasa sedih atau enggak? Yang benar. Ibu setelah ngomong orang, ibu sedih enggak, nangis atau enggak? Berarti keturunan apa? Tinggal gitu doang. Kalau orang sudah melakukan dosa, enggak sedih, enggak merasa sedih, itu ialah keturunan iblis, karena dia sudah merasa sombong. Padahal dia sudah melakukan kesalahan, tapi tidak mengakui kesalahan. Berarti orang apa? Sombong. Sedangkan kita ini banyak maksiat setiap hari, dari bangun tidur sampai tidur lagi, ada dosa, ada maksiat yang kita kerjakan. Tapi malam kita itu enak-enakan, enggak merasa sedih. Sehari kita melakukan maksiat, berarti kita keturunan. Bukan saya ngomong ya, harus sedih ya. Kalau harus melakukan maksiat harus astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah, ampuni dosa-dosa saya, ya Allah. Sedih, nyesel ya Allah, banyak dosa. Seharusnya begitu. Jadi balik-balik ya. Iblis ketika minta ampunan tidak diterima ampunannya oleh Allah lantaran iblis kenapa? Sombong. Suruh sujud ke Nabi Adam enggak? Terus iblis ketika melakukan maksiat suruh sujud ke Nabi Adam enggak mau, diusir iblis dari surga. Iblis sedih apa senang? Senang, enggak ada rasa sedih-sedihnya. Berarti ketika seseorang setelah melakukan maksiat tidak ada rasa penyesalan, tidak sedih, itu
berarti keturunan-keturunan iblis, maka maksiatnya tidak ada harapan untuk diampuni oleh Allah. Makanya lewat Nasihatul Ibad kita belajar sedih penyesalan dosa kita. Satu ya, iblis dulu. Yang kedua ialah dari Nabi Adam. Nabi Adam juga sama melakukan suatu kesalahan. Nabi Adam tadinya tempatnya di surga. Qala ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Surat Al-Baqarah. Wahai Adam, kata Allah, uskun wa zawjuka, silakan kamu menempati surga bersama istri. Fakula minha ragadan haitsu syi'tuma, silahkan makan apa aja yang makanan yang ada di surga, silahkan, kata Allah. Wala taqraba hadhihi syajarah, kata Allah Ta'ala, cuma ingat jangan sampai kamu memakan ini pohon. Nah, ini pohon. Namanya pohon apa? Jangan pohon kunti. Pohon apa namanya? Pohon apa? Nah, kalau khuldi itu yang ngasih nama setan. Buah apa? Buah larangan. Buah apa? Buah larangan. Kalau yang ngasih nama khuldi itu siapa? Setan. Buah apa namanya? Buah larangan. Kalau yang ngasih nama khuldi siapa? Setan. Mana keterangannya? Di surat Toha. Di surat apa? Di surat Toha ada penjelasannya, kalau nggak salah di surat Toha itu ayat 120. Surat Toha ayat 120 Allah menjelaskan, qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Surat apa? Ayat berapa? Kau tahu? Kata setan, wahai Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi, maukah aku tunjukkan kepadamu ialah pohon keabadian, wa mulkil la yabla, dan kerajaan yang tidak akan pernah binasa. Kata setan, wahai Adam, maukah saya tunjukkan biar kamu ini kekal di dalam surga? Mau enggak? Kan itu sudah diusir. Penasaran kan Nabi Adam masih di surga. Maukah saya kasih tahu biar kamu itu enggak seperti saya diusir dari surga, biar kamu kekal abadi selamanya di dalam surga. Hal adulluka ala syajaratil khuldi, kalau kamu mau silahkan itu makan pohon, buah dari pohon tersebut. Kata Adam, Nabi Adam, saya enggak mau karena pohon itu dilarang oleh Allah. Iblis terus merayu sehingga Nabi Adam karena ada keinginan, sehingga Nabi Adam makan itu buah khuldi. Khuldi menurut setan buah keabadian, kata setan. Sebenarnya itu buah larangan dari Allah, sehingga dimakan Nabi Adam. Kalau menurut ilmu fikih, Nabi Adam itu melakukan kesalahan karena makan buah apa? Buah larangan yang dinamai setan, namanya buah khuldi. Kalau secara fikih kan gitu, Nabi Adam melakukan kesalahan. Padahal Nabi Adam itu bukan melakukan kesalahan. Nabi Adam itu saking cintanya kepada Allah, sehingga di dalam tafsir Jalalain, di tafsir Jalalain dikatakan
pakai ini aja lah ya. Kenapa Nabi Adam makan yang namanya buah yang dilarang oleh Allah? Karena Nabi Adam itu ditipu oleh setan. Kenapa Nabi Adam ditipu oleh setan mau aja? Karena ucapan setan itu terlalu manis, Nabi Adam itu terlalu lugu. Apa manisnya? Di dalam kitab Jalalain dikatakan ketika Nabi Adam pertama kali disuruh setan makan yang itu namanya pohon yang dilarang oleh Allah, maka Nabi Adam tidak mau. Kata Nabi Adam, saya enggak akan makan ini buah, karena ini buah yang dilarang oleh Allah. Apa kata setan? Kata setan, wallahi, demi Allah, kalau kamu makan ini buah, maka kamu akan abadi di dalam surga dan kamu tidak akan pernah rusak di dalam surga. Nabi Adam itu sampai mau makan buah tersebut karena ada ucapan setan, wallahi, demi Allah. Nabi Adam kalau sudah mendengar nama Allah, maka Nabi Adam itu pasti percaya saking cinta sama Allah. Itu setan gara-gara sumpahnya pakai wallahi, sehingga Nabi Adam terjerumus makan yang namanya buah larangan yang dinamakan oleh setan, itu namanya buah khuldi. Makanya Bu ya, jangankan Nabi Adam, kita aja Bu kalau sudah sumpah demi Allah pasti percaya nggak Bu? Percaya kalau sudah demi Allah. Karena saking Nabi Adam itu cintanya kepada Allah, sehingga Nabi Adam tidak percaya kalau orang sudah ngomong dengan membawa-bawa nama Allah itu bohong. Nggak percaya Nabi Adam, pasti itu benar. Saking cintanya Bu. Jadi Nabi Adam itu melakukan itu karena itu Bu, bukan karena sembarangan makan buah larangan tersebut. Ya, karena setan membawa-bawa nama Allah. Karena Nabi Adam itu saking lugunya dan saking cintanya kepada Allah, saking takutnya kepada Allah. Contohlah biar gampang Bu, kalau orang takut Bu. Umpama ya, saya lagi ngobrol nih sama temen. Ya, ngobrol sama teman saya dapat SMS dari istri saya, sedangkan saya ini paling takut sama istri umpamanya. Ya, padahal nyatanya ya. Umpama saya paling takut sama istri, lagi ngobrol enak sama teman. Kata teman saya ngomong, Pak, ya ada suruh pulang, ada tamu. Nah nanti aja. Tapi yang ngasih tahu ini ngomongnya ini SMS-nya dari istri Bapak. Ketika dibuka benar, takut enggak Bu? Saya pasti langsung pulang. Karena apa? Karena sudah ditampakkan, sudah dikasih tahu itu dari istri. Pasti pulang dalam keadaan apapun. Nabi Adam juga begitu, saking cintanya sama Allah, saking takutnya sama Allah, sehingga iblis setan bawa-bawa nama Allah, Nabi Adam sampai mau makan itu buah larangan yang dinamakan oleh setan ialah buah khuldi. Sehingga Nabi Adam makan dengan Siti Hawa makan itu buah, Nabi Adam yang tadinya berada di dalam surga diusir oleh Allah hidup di muka bumi dengan dosa, dengan membawa dosa. Apa dosanya? Melanggar sesuatu larangan Allah. Tapi bedanya Nabi Adam dengan iblis, ketika iblis itu diturunkan dari surga ke bumi, itu iblis itu bukan sedih bahkan nantang Allah. Tapi Nabi Adam itu ketika diusir dari surga, ya, itu Nabi Adam sedih, nangis sampai tobatnya. Di dalam satu riwayat di dalam tafsir itu sampai 40 tahun. Ada riwayat lagi sampai 200 tahun tobatnya. Melakukan satu kesalahan kepada Allah, tobatnya berapa tahun? 40 tahun, sehingga diabadikan
tobatnya Nabi Adam itu di dalam Al-Quran, doanya Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, wahai Tuhan kami, dzalamna, aku sudah mendolimi diri sendiri, ya. Wa illam taghfir lana, andai kata engkau tidak mengampuniku, lanakunanna minal khasirin, niscaya aku tergolong orang-orang yang rugi. Tuh. Nabi Adam sampai sujud berapa tahun? 40 tahun dalam satu riwayat. Dalam satu riwayat lagi berapa tahun? 200 tahun. Kita dosanya banyak, minta ampunannya nangis enggak, Bu? Bu. Tapi enakan enggak pakai mic, Bu, ya. Kalau nggak pakai mic suaranya rada keluar. Iya. Nggak apa-apa lah. Balik lagi, Bu, ya. Ketika Nabi Adam diusir dari surga, Nabi Adam sedih nggak? Sedih. Sampai tobat kepada Allah. Tobatnya berapa tahun dari satu riwayat? 40 tahun. Ada satu riwayat lagi berapa tahun? 200 tahun sambil membaca Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Selalu ngoceh gitu aja doanya. Ya. Nabi Adam loh, ya, melakukan satu kesalahan diusir dari surga. Kita banyak salah mau masuk surga. Oi. Nabi Adam melakukan satu kesalahan diusir dari kita yang banyak kesalahan, yang banyak maksiat mau masuk. Pantas enggak, Bu? Nabi Adam melakukan satu kesalahan, tobatnya sampai 40 tahun, 200 tahun. Kita yang banyak dosa enggak pernah tobat, tapi mau masuk surga. Sehingga Nabi Adam tobat, maka tobatnya Nabi Adam diterima oleh Allah. Kenapa iblis ketika tobat minta ampunan kepada Allah tidak diterima, tapi ketika Nabi Adam melakukan kesalahan tobatnya diterima? Karena iblis ketika melakukan dosa, melakukan kesalahan itu disertai dengan kesombongan, keluar daripada sifat sombong. Kalau Nabi Adam melakukan kesalahan itu ialah dari syahwat, dari keinginan, sehingga dijelaskan di sini kalau perbuatan maksiat kita itu yang tumbuhnya daripada syahwat, maka ada harapan untuk diampuni dosanya. Tapi kalau umpama kesalahan kita, kemaksiatan kita itu keluarnya daripada kesombongan, itu tidak ada harapan untuk diampuni oleh Allah. Jadi, Bu, ya, jadi kita ini nggak boleh apa, Bu? Sombong. Maksiat, ya, namanya manusia, li anal insana mahalul khoto'i wan nisyan. Manusia itu tempatnya kesalahan dan kelalaian. Wajar manusia itu melakukan dosa karena manusia biasa. Ya, cuma jangan sampai dosanya itu keluar daripada sifat sombong. Kalau orang yang sudah diiringi sombong, perbuatan dosa itu tidak ada harapan untuk diampuni oleh Allah. Ya. Makanya ana khairum minhu, aku paling baik. Di dalam Al-Quran juga iblis ngomong ana khairum minhu, aku lebih baik. Pokoknya kalau umpama orang itu ada bahasa aku lebih, itu ialah orang yang sombong. Aku lebih pintar, aku lebih cantik, aku lebih tampan, aku lebih kaya, itu ialah orang yang sombong. Ketika kita ibadah, kita disuruh ibadah ini untuk rajin, tapi dilarang untuk aku paling rajin, nggak boleh. Ketika kita ibadah, diperintahkan untuk khusyuk,
Tapi tidak boleh aku ibadah paling khusyuk, enggak boleh. Kalau khusyuknya diperintah, kalau mengaku-ngaku paling khusyuk enggak boleh. Ya, itu perbedaannya, Bu. Jadi dosa itu yang tidak diampuni oleh Allah, dosa yang tumbuh atau keluar dari sifat sombong. Makanya kita enggak boleh sombong. Enggak boleh apa, Bu? Sombong. Kalau dosa ya wajar, Bu ya. Saya aja lewat tadi ada orang cewek lewat ya, ngelihat dosa mata saya, Bu. Dilihat dosa, enggak dilihat barang bagus. Akhirnya ya ngeli. Susah menjaga mata. Masa saya naik motor suruh merem? Nggak bisa. Ya. Nggak bisa, Bu. Saya menjaga mata nggak bisa, Bu. Ya. Kalau udah lewat di jalanan nggak bisa. Pasti lihat ini, lihat itu, lihat ini, lihat itu. Ibu juga sama, Bu. Ketika matanya bisa menjaga dari maksiat, Bu. Ada tetangga punya ini, Ibu. Ya Allah, saya kapan punya itu? Itu maksiat ngomong gitu tuh. Ya, mau begitu tuh namanya maksiat. Apa maksiatnya? Nanti orang tersebut ketika ya Allah kapan ya, berarti orang tersebut maksiat tidak mensyukuri apa yang ada. Maksiat enggak, Bu? Maksiat. Ya. Makanya susah menjaga mata nih, Bu ya. Tapi itu maksiat kalau tidak diiringi dengan kesombongan, maka ada harapan untuk diampuni kesalahannya oleh Allah. Dengan catatan setelah maksiat tersebut kita harus ada penyesalan. Astagfirullahaladzim ya Allah. Tadi tuh lihat. Ampuni ya Allah dosa-dosa saya ya Allah. Telinga juga, Bu ya, telinga mendengarkan musik aja. Kan ada, Bu. Kata ibu-ibu, kalau mata saya nggak pernah melihat-lihat begituan, Pak Ustadz. Kalau Pak Ustadz kan lihat cewek, lihat ini. Kalau saya enggak, kalau ibu-ibu mata keranjang kuning. Ya kan? Oh. Ya. Mata keranjang kuning. Lihat keranjang kuning simpen dulu, nggak punya duit, simpen lagi. Ini lihat ini pengen, simpen lagi duit nggak ada, simpen numpuk simpenannya di keranjang kuning. Dosa nggak, Bu? Dosa nggak? Dosa. Ya, karena nggak punya duit disimpan. Dosa. Kalau punya duit beli nggak apa-apa, kan nggak punya duit masalah. Susah, Bu ya menjaga nih. Lisan kalau udah ketemu sama teman ngobrol maksiat aja. Ngomongin orang aja. Nah, dari dosa tersebut kalau kita ada penyesalan, kemudian kita istighfar diiringi dengan penyesalan, ada harapan diampuni kesalahan kita, Bu. Yang penting kesalahan kita tidak boleh sombong. Kalau sombong itu tidak ada harapan. Contohnya satu iblis. Yang kedua Fir'aun. Fir'aun itu ketika tenggelam di Laut Merah mau mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, baru itu sumpel pakai lumpur laut sama malaikat Jibril. Karena apa? Saking sombongnya itu yang namanya Fir'aun, sehingga tidak dikasih kesempatan untuk tobat kepada Allah. Nggak diterima tobatnya. Dua tuh ya. Yang ketiga Sa'labah. Sa'labah itu tadinya orang ahli ibadah, orang yang tidak punya ibadahnya rajin, sholatnya selalu berjamaah. Ketika Rasulullah wiridan, ya Sa'labah langsung pulang. Ditanya oleh Rasulullah, wahai Sa'labah, kenapa kamu itu orang yang lainnya itu pada wiridan, kamu langsung pulang? Kata Sa'labah, wahai Rasulullah, andai kata saya ikut wiridan sama teman-teman, istri saya di rumah belum ibadah, belum sholat. Sedangkan saya sholatnya ini sarungnya gantian sama istri. Saking enggak punyanya tapi rajin ibadah. Suatu saat Sa'labah minta kepada Rasulullah. Kata Sa'labah,
wahai Rasulullah, tolong doakan saya Rasulullah agar saya ini menjadi orang yang punya, biar saya ikut wiridan sama teman-teman. Terus istri saya biar enggak gantian pakaiannya ketika sholat. Kata Rasulullah, bagusan begitu, bagusan gantian. Tapi Salabah enggak mau. Enggak Rasulullah, saya mau punya, ya mau punya. Ya, didoakan sama Rasulullah, dikasih modal yang namanya kambing. Ya, kambing. Ketika punya kambing, dari kambing tersebut nganak lagi kambingnya, berkembang biak, tambah banyak. Salabah lupa ibadah. Ya, lupa ibadah. Bahkan sampai ratusan kambing yang tadinya rajin ibadah sampai lupa ibadah, sehingga suatu saat dipinta zakatnya oleh Rasulullah, maka Salabah mengatakan enggak ada urusan harta saya untuk dijakatin karena ini hasil kerja keras saya. Sombong enggak, Bu? Sombong. Sehingga Salabah itu mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, dan ketika mau tobat, mau ngasih zakatnya, itu tidak diterima oleh para sahabat. Enggak mau karena tadinya terlalu sombong. Jadi orang sombong itu, Bu, tidak ada harapan, Bu, ya. Mudah-mudahan kita ini tidak tergolong orang-orang yang apa, Bu? Sombong. Apa yang disombongin, Bu, ya? Bu, apa yang disombongin? Makan enak. Umpama kata ibu-ibu, saya bisa sombong karena saya sering makan enak. Ingat, yang ibu makan walaupun bentuknya hamburger, fried chicken, hota-hota bento, keluarnya kuning, menjadi kotoran. Ya benar nggak, Bu? Benar nggak, Bu? Mau makannya seenak apapun, semahal apapun, ujung-ujungnya jadi apa? Jadi kotoran. Terus ibu sombong dengan pakaian, ya. Sombong dengan apa yang ada sama ibu, seperti rumah mewah, terus kendaraan bagus, pakaian bagus. Apa yang disombongin, ujung-ujungnya itu menjadi rongsokan. Benar nggak, Bu? Semahal-mahalnya baju ibu, ujung-ujungnya jadi apa? Rongsokan. 1 tahun 2 tahun ibu beli baju Sahrani umpama, apa? Sahrini, ya. Mahal, umpama harganya 500. 1 tahun 2 tahun jadi apa, Bu? Jadi rongsokan, jadi elap di rumah buat kaki. Padahal harganya mahal. Benar nggak, Bu? Jadi apa yang kita pakai ternyata jadi rongsokan. Terus kata ibu saya, sombongnya dengan sesuatu yang saya simpan, banyak simpanan. Ingat, sesuatu yang ibu simpan, ujung-ujungnya itu jadi warisan dan jadi rebutan. Benar? Ibu punya duit disimpan aja 1 juta, 5 juta disimpan aja, disimpan, ujung-ujungnya jadi apa, Bu? Ketika ibu mati jadi apa? Jadi warisan, jadi rebutan, sehingga saudara, kakak sama adik ribut warisan. Ada kan yang begitu? Gitu. Ternyata, Bu, ya, harta kita itu tidak ada yang layak untuk disombongkan. Yang kita makan ujung-ujungnya jadi kotoran, yang kita pakai ujung-ujungnya jadi rongsokan, yang kita simpan ujung-ujungnya jadi warisan dan jadi bahan rebutan. Terus harta kita ini di mana? Ya, biar tidak sia-sia, maka kita infakkan ke jalan Allah, itu yang tidak sia-sia. Ya, alhamdulillah. Ibu pakai baju bagus-bagus, urusan dunia biar kelihatan apa wow di dunia. Ya. Di akhirat nggak ada bekal, barang di akhirat welek. Ya, Bu. Sedangkan manusia, Bu, manusia yang di sini aja, Bu, ya, termasuk saya, lebih banyak mementingkan urusan dunia apa urusan akhirat? Hah? Contoh ya seginian, Ibu, ya, nggak pakai mic ini nggak kedengeran. Ibu umpama 1 bulan mempunyai gaji ibu umpama 4 juta.
Untuk dunia berapa, untuk akhirat berapa? Kalau dihitung-hitung banyak kan untuk kepentingan dunia apa kepentingan akhirat? Oh. Enggak 50-50. Umpama gaji 4 juta 1 bulan, yang 2 juta kebutuhan hidup, yang 2 juta ditaruh di tabungan akhir. Enggak Bu. Berarti kita ini banyak mementingkan urusan. Padahal harta kita itu yang kita cari, yang abadi sampai mana Bu? Sampai surga ialah harta yang diapakan? Yang kita sodakohkan. Ya. Sebagai contoh Bu ya, contoh. HP sampai yang Pro Max. 17 Pro Max apa? 17 Pro Max harga 15 juta, 20 juta kebeli. Benar Bu? Rela dia beli. Korban 1 tahun cuma harga 5 juta, pikir-pikir. Ya. Kurban, buat beli kambing cuma harga 5 juta mahalnya. Ya, itu dipikir-pikir, tapi untuk beli HP yang mahal enggak pikir-pikir. Padahal yang kebawa mati itu HP apa kambing? Kambing. Masih mikir-mikir Bu ya? Benar nggak Bu? Ya. Haji nih Bu, bulan haji nih Bu, haji. Ibu HP-nya kan yang bagus-bagus, Android semua. Ya. Harganya ada yang 2 juta, 3 juta kebeli Bu ya. Rela beli. Datang bulan haji, ada acara kurban, kira-kira ada duit 5 juta buat beli HP apa buat kurban? Sedangkan yang ke bawah yang mana Bu? Yang buat beli HP apa yang buat beli kurban? Buat kurban. Kalau HP ujung-ujungnya jadi rongsokan. Tapi mudah-mudahan Bu ya, kalau kita sudah mengaji masalah begini, biar kita itu tidak mementingkan urusan duniawi, harus mementingkan urusan akhirat juga. Biar kita di akhiratnya ada bekal. Ada apa Bu? Ada bekal. Dipikir-pikir ya, dipikir-pikir dong sedikit. Harta kita cari setiap hari, pagi berangkat, sore pulang. Setiap hari dalam 1 minggu cuma libur sehari. Ya, kalau tidak disisakan untuk akhirat, rugi enggak Bu? Badan kita capek, di akhirat enggak ada apa-apa. Terus hasilnya ya menuhin sepiteng. Ya Bu. Tapi kalau kita sisain, ini untuk akhirat, ini untuk kepentingan dunia, itu seharusnya susah Bu. Jadi balik lagi Bu ya, urusan maksiat, ya maksiat karena kita ini manusia biasa yang tidak lepas dari kepada kemaksiatan. Kalau maksiat yang dari dorongan hati, syahwat, keinginan, itu ada harapan untuk diampuni dosanya. Tapi kalau maksiatnya itu keluar daripada sifat kesombongan, takabur, itu tidak ada harapan ya untuk diampuni. Seperti Sa'labah, kaya tapi mati dalam keadaan murtad, padahal dia rajin ibadah. Mudah-mudahan kita semua Bu, jangan sampai seperti Sa'labah, dan jangan sampai seperti Fir'aun, dan jangan sampai seperti iblis. Seperti siapa? Nabi Adam aja. Nabi Adam itu satu kesalahan, istighfarnya sampai berapa tahun? Pikir-pikir Bu ya, dosa kita ini banyak, setiap hari istighfar nggak pernah. Ada istighfar ngitung tasbih, astagfirullah, lihat lama banget tasbih ini, astagfirullah. Tapi istighfarnya tidak diiringi dengan penyesalan, maka dosanya tidak diampuni. Cuma dapat pahala baca istighfar doang.
Sedangkan ketika kita istighfar, tujuan kita, harapan kita ingin dosa kita diampuni oleh Allah, tapi tidak ada penyesalan di dalam hatinya, maka tidak diampuni oleh Allah walaupun kita membaca istighfar. Makanya istighfarnya enggak usah banyak-banyak ya. Astagfirullahalazim, ya Allah ampuni ya Allah, begitu tuh ya. Astagfirullahalazim, ya Allah ampuni dosa pemikiran saya, ampuni ya Allah, karena di dalam pikiran ini banyak sekali keinginan ya, pengen ini, ampuni ya Allah. Istighfar lagi, astagfirullahalazim, ya Allah ampuni dosa hati saya. Hati saya ini masih mempunyai banyak penyakit hati, hasud, dengki, iri, ujub, ampuni ya Allah. Istighfar lagi, astagfirullahalazim, ya Allah ampuni mata saya ya Allah ya, tadi lewat ngelihat ya Allah, ampuni ya. Jadi ini ya makalah yang ke-9 ini ialah ada dua makhluk Allah yang sama-sama tempatnya yaitu di surga, terus sama-sama melakukan kesalahan, sama-sama dikeluarkan dari surga, sama-sama minta tobat, tapi yang satu diampuni oleh Allah tobatnya, yang satu tidak diampuni oleh Allah tobatnya. Karena dosanya itu beda. Kalau yang diampuni oleh Allah, dosa yang keluar dari keinginan hati. Kalau dosa yang tidak diampuni oleh Allah ialah dosa yang disertai dengan kesombongan yang timbul daripada kesombongan. Itu tidak ada harapan untuk diampuni dosanya oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua tidak tergolong orang-orang yang sombong, Bu ya. Apa yang kita sombongkan di alam dunia enggak ada, Bu. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya, Bu ya, makalah ini. Makalah kedepannya makalah 10 udah sore. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan.